Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ikhwanul muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya bisa bersua kembali kepada para pirsawan untuk menyampaikan kajian Ramadan pagi atau pagi Ramadan, yang tentu saja karena ini hubungannya dengan Ramadan, materinya tidak lepas dari hal-hal yang berbau Ramadan, itu kira-kira seperti itu. Sebagaimana biasa, ikhwanul muslimin muslimat, saya tidak menyampaikan materi yang muluk-muluk, barangkali nanti bisa menjadi muhasabah bagi kita. Saya hanya akan menyampaikan beberapa cerita pengalaman yang bisa saya lihat. Di antaranya seperti ini. Di kampung saya itu banyak varian, dalam artian takwa itu ada yang rasa takwa stroberi, takwa belimbing, takwa alpukat dan sebagainya. Kalau itu disebut sebagai ketakwaan itu ya, jadi variatif sekali gitu ya. Lebih mudahnya seperti ini. Ada tetangga saya itu nggak pernah sholat. Ya kalau pernah sholat ya mungkin hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha atau Jumat, juga jarang-jarang. Tapi yang aktif sebagaimana kita lakukan 5 kali sehari, itu boleh dikatakan dia nggak pernah kenal gitu. Eloknya setiap bulan Ramadan itu dia ikut puasa. Dalam hati saya itu muncul sebuah pertanyaan, bukankah puasa itu lebih berat dari sholat gitu? Tapi kenapa dia sholat ditinggalkan dan puasa dia amalkan gitu? Tapi pertanyaan itu nggak pernah saya tanyakan kepada dia gitu. Ini mewakili yang kelompok saja saya katakan dia itu. Karena memang sebenarnya lebih dari 1 dan 2 gitu di kampung saya. Nah, agak sedikit terkejut pada bulan ini ya, karena kayaknya dia kelihatan nggak puasa gitu loh, meskipun saya nggak begitu ngeh gitu. Terus kebetulan saya ketemu sama anaknya. Le, bapakmu isi poso toh? Gitu. Saya tanya seperti itu. Nah, di luar dugaan anaknya itu menjawab, wah, saat ini malah mboten nate Pak Ustadz. Loh, kenapa? Niku goro-goro mireng ceramai Pak Kiai niku. Dadi nek wong ora tau salat ki puasane ora oleh apa-apa, kejaba oleh lapar atau oleh lesu lan ngelak gitu. Akhirnya bapak kula niku malah ngendika percuma nyong poso, ora oleh ganjaran, anane kok mulai kok mengelak karo lesu, mending ra poso sisan. Ngeten niku bapak niku lho. Waduh, iki gara-gara Pak Kiai. Berselang beberapa hari saya sengaja memang, tapi mencari kesempatan yang agak sedikit santai, ketemu sama dia. Saya tanyakan, isih poso to, Lik? Wah, mboten sakniki kula. Lho, kenapa? Bisa ditebak jawabannya seperti apa yang disampaikan kepada anaknya itu. Jadi dia
merasa kecewa karena sudah puasa menahan haus dan lapar tapi tidak diberi pahala oleh Allah, itu sehingga dia sangat kecewa gitu. Terus secara berhati-hati saya menyampaikan seperti ini. Mungkin sampean gelih nombok keliru, Lik. Mboten Pak Kiai niku jelas ngoten niku kok. Maksudnya ngene nek Pak Kiai iki jane. Saya jujur ya, saya tanya. Sampean salat apa ora? Ning aja serik iki, mboten. Pancen kula nggih mboten salat, mboten. Kula mboten salat. Nah, kira-kira gitu. Patut ora nek entuk ganjaran. Gelem apa ora nek nampa ganjaran? Anggene lek gelem ning nggih mboten patut niku to Pak Ustad. Jawabannya ini nggih lucu-lucu standar kayak begitu itu ngeten niku. Jadi nek gelem ning nggih mboten patut. Nah, intine kan ora iso nampa lah gitu, ora layak menerima to. Nggih. Anjur sampean sok ngaji Quran apa ora? Nggih mboten, kira-kira patut nek entuk ganjaran Quran. Nggih mboten ugi. Nah, kuwi maksudnya ngene, ini sampean lak poso. Nah, mungkin Pak Kiai itu mengatakan sampean ora oleh ganjaran liyane termasuk ora oleh ganjaran salate. Ora oleh ganjaran maca Qur'ane, ning sampean lak poso. Ya oleh ganjaran iki ming oleh ganjaran mergo sampean nahan lih lesu karo ngelak kuwi, maksude kuwi nek ngono kuwi. Kuwi mbok menawa nek cara arak diganjarke sampean tetep entuk ganjaran ning ganjaran kecuali alju. Walatos niku tegese iki ming entuk ganjaran sekoleh berjuang menahan lesu lan ngelak. Oh ngoten niku to Pak Ustad. Ayo kok pura-pura ngono kuwi. Saya katakan seperti itu. Wah, nggih nek ngeten nggih kula kapan-kapan tak nderek poso melih. Ayo poso lah, iman-iman. Masa kancane poso, anake poso, bojone poso. Nggih jane kula niku lih poso niku mergo ibu kalih bojo barang niku, kalih anake jane asline ngeten kula niku ya abot tentang Ustaz asli kula. Ning lak paling ora niku lak kula ya tetep ngarep-arep ganjaran ngeten niku lho. Nek pancen ngendikane Ustaz niku sing bener, insyaallah kula jeng poso melih ngeten. Nah, ning sampean ya ora oleh ora entuk ganjaran saka liyane. Maksude mbok ya maca Quran. Kula mboten saged nek salat bisa. Sane nggih saged kula mbiyen pun tahu belajar salatan, ora kitu ngrubuh-rubuh gedang mbok kitu lakoni gitu. Sing memberatke apa sih poso, salat kuwi gitu kan. Kan luwih abot poso tinimbangane salat. Wis ngene wae. Ngesuk bengi melu tarawih, tak tunggu nang serambi masjid. Klambine sampean opo, nek batik yang tak nganggo batik sing padha menang. Nggih insyaallah Pak Ustad. Nah, bar itu lepas. Betul. Maghrib kemudian saya tunggu. Kok sampai komat kok nggak datang-datang gitu loh. Akhirnya sudah saya lupakan dan saya ikut sholat maghrib. Nah, siangnya ketemu lagi. Lek sampean ki tak tunggu salat jarine arek ring masjid sampean ora salat. Ah kula mboten salat pun entuk ganjaran lih poso niku kok. Wah jadi niki dadi iki sing aku ngomong ya kudu priye ya. Mau jarine lho ora poso. Mergane ora entuk ganjaran. Saiki mboten wis entuk ganjaran ora butuh ganjaran ya wong kula niku mboten salat mawon pun entuk ganjaran poso. Jamaah rahimakumullah. Ini sebuah sepenggal cerita ya, jadi tapi ini di tetangga saya, kalau di tetangga penjenengan mungkin nggak ada yang seperti itu, orang tidak puasa itu, orang tidak sholat tapi puasa. Memang menjadi jargon atau menjadi semacam titennya. Kalau orang sholatnya sudah tertib itu pasti puasa, tapi kalau orang puasa memang juga belum tentu sholat. Itu biasa karena memang puasa itu tidak hanya diperintahkan oleh agama Islam, tapi di agama-agama lain juga ada perintah sholat. Bahkan orang tidak beragama dalam artian kejawen itu bahkan lebih hebat puasanya, ada yang ngebleng hitung dino, nutup 40 dino full dan sebagainya itu. Nah, kita kembali kepada fokus tadi bahwa yang kita sudah bisa mengambil gambaran lah, dan kita nggak usah perlu menilai, menjustifikasi bahwa dia tidak akan mendapat pahala, itu urusan Allah. Tapi yang jelas kita bisa mengambil sebuah gambaran untuk kesimpulan. Mungkinkah orang-orang seperti itu akan mendapatkan hikmah dari puasa itu sendiri? Memang selain haus dan lapar,
Mungkinkah dia mendapatkan pengalaman-pengalaman dari puasa itu sendiri selain pengalaman rasa haus dan rasa lapar itu? Jadi boleh dikata ya tidak usah diharapkan terlalu tinggi bahwa nanti puasa itu akan mengakibatkan atau melahirkan sebuah efek-efek yang positif, enggak. Karena memang niat aja sudah sesederhana itulah, boleh dikatakan kayak begitu. Ini level takwa yang pertama sebenarnya. Ini mungkin paling dasar ya, boleh dikatakan. Saya nggak tahu kalau ada yang lebih dasar lagi, tapi ini pengamatan saya, orang puasa dalam level takwa paling dasar itu seperti ini. Jadi dia tidak peduli untuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Artinya bahkan dalam puasa pun dia masih tega untuk tidak melakukan sholat. Itu kan luar biasa sekali, hebat, berani gitu loh. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ya udahlah kita memaklumi, dan ini kenyataan bahwa di masyarakat kita seperti masih banyak yang seperti itu gitu. Ini level pertama. Kemudian ikhwanul rahimakumullah, kita meningkat pada level takwa yang kedua. Ini gambaran. Jadi saya sebenarnya ingin mengatakan takwa dalam perspektif bulan Ramadan. Jadi seperti apa tingkatan takwaan seseorang itu ketika dilihat dari ranah atau dalam ibadah-ibadah Ramadan itu bisa kita lihat lewat situ gitu. Nah, ini kelompok yang kedua, ini lebih ramai karena lebih banyak temannya. Kalau yang tadi itu justru malah yang sedikit gitu, tapi ini yang lebih banyak temannya gitu. Nah, kelompok manusia ini lebih kelasnya lebih tinggi lah. Kalau tadi kelas 1 mungkin kelas 2. Karena di samping dia memang sudah terbiasa ahli ibadah, puasanya bukan karena istri atau suaminya, bukan karena lingkungan, tapi betul-betul berdasarkan pengalaman, atau maksud saya puasa itu karena kewajiban. Ya. Juga ada unsur sebagai motivasi untuk mendapatkan sebuah harapan yang disebut pahala dan maghfirah dan sebagainya itu. Oleh karena itu dalam berpuasa ini mereka juga berhasil meningkatkan ibadah-ibadah lainnya, seperti kalau tidak terbiasa baca keluar menjadi baca Quran. Kalau biasanya Al-Quran itu cuma satu kelepet, mungkin 1 juz ya. Juga dia ikut sholat malam, bahkan dia juga mendermakan rezeki walaupun seberapa ya, tapi itu semangat yang meningkat gitu. Meskipun nuwun sewu kelompok ini juga masih lebih mengandalkan kuantitasnya gitu daripada kualitas ya. Jadi sebuah contoh kelompok ini ya, dalam membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran lebih suka untuk dia mendapatkan berapa juz. Bahkan mungkin ada yang cita-cita 1 bulan Ramadan saya harus khatam 4 kali dan sebagainya. Meskipun nuwun sewu secara psikologis nggak begitu berpengaruh karena dia memang tidak menghayati Al-Quran itu sendiri, tapi dia hanya sekedar membaca. Tapi ini jauh lebih bagus daripada yang tidak sama sekali. Kemudian juga dia biasanya tidak sholat duha, mendadak sholat duha, meskipun motivasinya karena kebutuhan lebaran mungkin ya. Terus sholat malam juga, walaupun itu sholat tarawih gitu ya, bahkan saking semangatnya disuruh milih yang 8 nggak mau, dia akan milih yang 23 itu karena saking semangatnya, mungkin saking senengnya. Jadi mereka mengatakan bahwa sing 8 karo sing 11 ki ganjarane akeh, sing 8 karo sing 23 ya, yang 11 dengan yang 23 pahalanya lebih banyak yang 23 itu, kata mereka itu. Itu saking semangatnya. Cuman di level ini gitu ya, barangkali termasuk kita ini, mungkin ya, termasuk yang ngomong ini juga gitu, sifat hewani itu masih dominan gitulah. Ini akan sangat tampak ketika waktu-waktu
waktu yang diperbolehkan ketika itu nafsu boleh dilampiaskan, boleh dikatakan kayak gitu. Satu contoh begini, kita ya, atau mereka ya, itu bisa menahan lapar dan haus selama 1 hari, tapi begitu waktu berbuka puasa mereka hampir lupa bahwa dia itu ahli puasa. Dia lupa sama sekali, langsung dia melampiaskan apa yang dia inginkan, sampai berlebihan boleh dia katakan kayak gitu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa ya, dalam waktu menahan itu ternyata banyak unsur-unsur nafsu dendamnya gitu loh. Ini artinya masih dominan dalam hal ini tuh. Maka dalam kelompok ini sebenarnya puasa yang membuat agak sedikit berat itu karena memang di posisi ini menahan haus dan masalah lapar. Ini sebenarnya bukan kisah aneh dan bukan suatu kehebatan, tapi ini biasa saja karena kita sebagai pelakunya gitu loh. Tapi yang harus saya katakan bahwa ini level ini ya juga masih level-level umumnya gitu loh, ibadah-ibadah umumnya gitu. Seringkali kita puasa merasa, wah aku kok dino iki kok orang rumangsa lesu, orang rumangsa ngelak ya, puasa hebat tenanan gitu, dia bilang gitu. Saya pikir dia mengatakan kayak gitu itu karena saking khusyuknya berpuasa, tapi ternyata itu karena dia itu saking orang legewane dengan nikmat puasa itu sendiri. Barangkali mungkin diabaikan dengan kepentingan yang lain gitu, sehingga puasa sampai nggak terasa. Dulu pernah sering kali ya bapak saya ketika dulu ya bahwa kebutuhan Syawal itu masih sangat penting sekali, itu mengatakan kalau sudah sampai pertengahan puasa dia mengatakan puasa kok rumah saya kok cepet banget, butuhan urung oleh kok wisara entek. Nah gitu, seringkali kayak begitu banyak masyarakat di kampung. Saya punya pengalaman kampung banyak karena saya memang orang kampung gitu. Jadi artinya ketika ada sebuah film yang satu mengatakan kok cepet banget, yang dua juga mengatakan kok cepet banget, tapi ternyata persepsinya beda. Yang satu kok cepet banget karena memang dia itu tidak memperhatikan dengan adegan yang di dalam film ini, sementara yang satu merasa cepat karena saking nikmatnya dia bisa menikmati adegan dengan film itu sendiri. Sama dengan hal ini, banyak orang yang mengatakan puasa nggak terasa, tahu-taunya kok sudah tanggal setengah, tahu-taunya kok sudah hampir habis gitu ya, cepet banget rasanya gitu, nggak terasa gitu. Maka ini mungkin menjadi sebuah pertanyaan dari saya. Aku mengatakan kayak begitu tuh mergo saking nikmatnya aku lih poso, opo mergo saking urang legewane lih poso. Ibaratkan sebuah makanan, tahu-taunya sudah mengenyangkan di perut, tapi nek ditakoni rasane koyo ngopo kita nggak tahu. Jadi sama, banyak kita euforia dengan ibadah-ibadah yang banget. Artinya ngaji Al-Quran juga berlebihan, bahkan luar biasa sampai kejar-kejaran jus-jusan ya. Belum puas sholat tarawih masih ditambahi sholat malam dan sebagainya. Besok pagi ada sedekah dan sebagainya gitu. Tapi ibaratnya sebuah makanan berhidang di atas meja dan itu makanan mewah, bukan berarti makanan itu tidak mengenyangkan. Tapi ketika kita ditanya kayak apa rasanya makanan yang sedang kamu makan atau yang barusan kamu makan, kita nggak tahu. Karena apa? Ya, karena kita salah fokus. Ya, kita makan bukan menikmati makan, tapi kita makan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut yang lapar. Dalam hal ini barangkali ini merupakan sebuah peringatan bagi kita agar tidak menjadi manusia banyaknya, gitu. Banyakkan manusia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ketakwaan kelompok ini ibaratnya banyak pemasukan tapi juga boros dalam pengeluaran ya. Jadi
Ini bisa dilihat sekali, bisa dirasakan juga, bisa dihitung juga. Kalau ibu-ibu mengatakan, mengapa sih bulan Ramadan jauh lebih boros daripada hari-hari biasanya padahal makannya terbatas? Jawabannya ada di sini. Karena level kita itu nafsu hewaniyah itu masih saja mengikuti gitu. Maka di sini nasihat yang tepat memang sebagaimana nasihat-nasihat kiai itu, ojo sok cepat-cepat panganan enak aku ndak batal. Ini level ini masih berbahaya dalam hal ini. Ndak kepingin. Nanti ndak malah ngelumbuk-ngelumbuk ke panganan. Di level ini ada yang sangat lucu ceritanya. Sahur kerinan, ya. Karena kerinan maka dia makan tapi juga harus merokok, maka dia makan sambil merokok. Jadi yang satu tuh makan muluk panganan, yang satu sambil merokok kayak begitu itu bukan kisah, bukan cerita yang ndak ada, banyak yang kayak gitu tuh. Karena memang puasanya memang seperti dia mengamalkan, dia tambah ibadahnya, tapi dalam hal-hal yang harusnya dikendalikan itu juga tetap tidak mampu semuanya dikendalikan. Oleh karena itu inilah ya, kalau saya sering mengatakan kita itu di bulan Ramadan itu kan seperti pelajar, kemudian Allah lah gurunya itu. Tapi kita itu belajar yang sebenarnya rajin masuk, kita itu karena bantal. Kita sebagai pelajar, yang dikata kita sebagai pelajar, kita tuh selalu rajin masuk sekolah, nggak pernah bolos. Kita juga taat pada guru, apa yang diiming-imingkan oleh guru kita lakukan. Tapi apa ya, masih saja seperti anak yang tidak sekolah. Kalau dalam kutip, kalau tidak boleh dikatakan bodoh nanti tidak serik ya. Kenapa ora ono bedane sing poso ora poso setelah nanti bar puasa itu? Karena yang tadi itu sendiri kita membiarkan. Kita tetap sebenarnya masih sama kok dengan bahasa kamin soimin falaisa lahu ajrun ilal juwal atos itu. Jadi nek pahala itu dari menahan haus dan ngerak itu insya Allah bersandar dengan Allah Maha Rahman Rahim Maha Ora Tegelan itu, saya mengatakan insya Allah tetap dapat. Tapi hikmah dari atau pengetahuan dari ilmu-ilmu puasa itu yang kemudian barangkali tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu yang dimaksud kata Rasulullah. Jadi ora ono robae lan ora ono kacee. Nanti itu setelah kan kita itu sama belajar, nanti kita itu akan diuji setelah Syawal itu seperti apa, ketakwaan kita itu akan dilihat lewat situ itu. Di puasa kita itu regan itu ya layam mutu walayah yang orang mutu ning kakek yang biaya. Itu ngeten kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi muhasabah bagi kita, barangkali mungkin kita juga masih termasuk yang kelompok ini. Ya, kapan kita akan meningkat gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjut karena waktunya juga terbatas. Saya akan sampai pada yang kelas 3, takwa level 3 atau ketakwaan 3 ini yang saya hanya lewat pengamatan saja gitu ya. Kelompok ini mungkin akan lebih sedikit daripada yang kelompok yang pertama itu tadi. Manusia ini bukan manusia yang sangat soleh, bukan manusia suci, tapi dia punya tekad, punya tekad untuk belajar menjadi manusia takwa, dan ini fokus orang ini. Jadi dia mencoba untuk sangat hati-hati. Sebelum puasa dia menata diri bahwa saya itu puasa. Terus tujuan puasa ke men opo itu ya dia sangat paham. Nah, mereka berusaha selalu sadar bahwa puasa itu ternyata bukan hanya satu hari di siang hari itu tok, tapi puasa itu 24 jam dalam satu bulan. Jadi kalau kita tadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 itu pas berbuka, orang akan mengatakan puasa telah batal atau batalkan puasa. Nah, orang di level ketiga ini tidak pernah puasa itu ada batalnya, meskipun ada beberapa hal yang diperbolehkan, di antaranya makan, minum, dan hubungan suami istri, di antaranya seperti itu.
Tapi orang seperti ini, level ini itu selalu menyadari bahwa meskipun aku lagi makan, tapi aku tetap makannya orang puasa, bukan makannya orang tidak puasa. Maka saya harus punya etika puasa. Itu masalahnya. Nek kita mungkin ketika makan kita lupa bahwa kita tuh sedang puasa, atau kita tuh sedang ahli puasa, bukan. Tapi kalau ini selalu sadar, makannya saya itu harus makannya orang puasa. Bagaimana yang benar? Jadi nggak sol-solan lah, boleh dikatakan kayak gitu. Bahkan ibadahnya juga ibadahnya orang berpuasa. Sampai tidurnya pun tidurnya orang puasa. Jadi bukan anggar ngantuk langsung turu, nggak seperti itu. Diatur ritme itu, sehingga dia ingin belajar menjadi orang takwa itu seperti apa sih itu. Orang takwa itu sebenarnya inilah hidup yang sesungguhnya itu seperti orang tawa. Bahkan tawa itu bukan di langit, bukan. Ajaran-ajaran Allah itu selalu membumi. Di puasa itu adalah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya kita seharusnya itu seperti puasa itu di kehidupan sehari-hari, selain di bulan puasa. Oleh karena itu ini dari sini dia selalu menyadari, mereka selalu menyadari bahwa puasa itu adalah pembentukan pribadi. Dia ingin menyusun manajemen hati. Karena kalau manajemen itu sudah jadi, maka semua kehidupan itu akan berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi puasa itu memang yang harus ditekankan di sini. Mereka selalu menyadari dia melatih dengan bersungguh-sungguh, juga jatuh bangun, tidak masalah. Kalau masane kelingan, kalau masane ulah, bahkan ketika sholat pun dia merebut kekhusukan. Jadi ketika dia khusuk, dia lupa, dia rebut lagi khusuk, dia lupa, rebut lagi khusuk. Karena apa? Karena dia menyadari seperti apa sih sholatnya orang puasa gitu loh. Dia ingin meraih sebuah kenikmatan dari berkahnya puasa itu, sehingga sholat pun menjadi lebih khusyuk, dan itu dia tangkap. Makanannya orang berpuasa itu lebih nikmat, dan itu ia tangkap. Banyak makanan-makanan di luar puasa itu yang kita sendiri nggak suka, bahkan dirasa nggak enak lah gitu. Tapi dengan puasa, hampir seluruh makanan itu akan terbayang enak. Itu hebatnya atau hikmahnya atau berkahnya puasa itu seperti itu. Dan dia menyadari, oh kalau begitu, aku tidak perlu belanja yang mewah, aku tidak perlu makanan yang mewah-mewah yang harganya mahal. Kalau gitu loh, tutul sambal saja, daun singkong tutul sambal saja, ternyata nikmat terbayang seperti itu. Dan betul nikmat. Inilah mengapa level ini tidak pernah terjebak dengan pemborosan. Di siang hari pun dia selalu teringat, masih terbayang kok yang namanya nikmatnya kolak itu hanya seperti itu. Dia masih teringat dan nggak pernah lupa bahwa dengan seteguk air itu juga sudah kenyang itu. Nggak seperti di level 2 itu. Saat tarwih, bubar tarwih dia cerita. Terus ngentek kolak rong mangkok, tambah air putih 5 gelas, belum makannya, belum yang lain, engko sedelo meneh ana jaburan tarwih dan tadarus, luar biasa sekali gitu. Ini nggak seperti itu. Ketika dia lapar, dia nikmati lapar itu. Dia selalu mengatakan ya, puasa itu memang harus merasakan rasa lapar. Jangan sampai puasa itu tidak merasa lapar. Percuma Anda puasa kalau Anda tidak merasa lapar. Karena Anda tidak bisa merasakan bagaimana orang kelaparan. Orang kelaparan dengan orang lapar itu beda. Lapar kita sengaja, nek kelaparan ke ora sengaja mergane ora di panganan. Gimana kita akan bisa punya rasa empati terhadap orang-orang kelaparan kalau dalam puasa itu sendiri kita tidak pernah merasa lapar. Jadi santai saja ketika lapar. Ya patut tuh mengaku poso kok. Nek ora lesu ya lucu toh. Patut aku ki ngelak karena saya itu puasa.
Nggak ada yang aneh, nggak ada perlu makanan yang harus dihindari. Pengen mungkin karena puasa nih, apakah kita akan meraih terus kita makan? Enggak. Justru itu adalah kita uji. Coba aku tak nyedai es jeruk itulah di siang hari yang teriknya matahari itu. Kita tantang. Kalau kita tidak bergeming, berarti kita sudah sukses. Sebenarnya itulah kemewahan, tidak harus kita sanjung-sanjung, tidak kita harus selalu kepingin dengan apa yang kita bayangkan enak di dunia ini. Karena pada kenyataannya, seberapapun banyak makanan yang dihidangkan di atas meja ketika berbuka, ternyata yang nikmat hanya seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Selebihnya adalah rasa nggak nyaman. Kalau dibablas-bablas, itulah dunia. Oleh karena itu, sekali lagi dia sangat menyadari bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pembelajaran. Ya. Inilah saatnya dia sedang menyadari akan hadirnya seorang maha guru, dan orang atau kelompok inilah yang barangkali bisa diharapkan la'allakum tattaqun. Ya. Dia akan mencapai derajat takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Jamaah rahimahullah, mungkin saya akan sedikit korupsi waktu ini karena nggak apa-apa lah, penting-penting sedikit gitu. Ini ya Bu, ini yang terakhir nih, kita mencapai pada yang terakhir, level yang keempat. Nah, ini levelnya orang takwa. Saya nggak tahu level yang di atasnya seperti apa, saya nggak tahu, tapi bagi saya, pengamatan saya, ini level yang termasuk paling pinunjul gitu ya. Nah, orang soleh ini atau kelompok orang-orang yang memang sudah mutakin ini, dia tidak merasakan atau mengalami kejutan terhadap kegiatan-kegiatan semua di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena apapun kegiatan yang di bulan Ramadan itu adalah sebuah kebiasaan sehari-hari dia dilakukan di luar Ramadan. Jadi ini memang sudah seperti itu, dia sudah terbiasa, jadi nggak pernah terkejut gitu. Ada satu yang membuat dia agak sedikit menjadi lebih bahagia, mungkin lebih banyak bersyukur, karena dia selalu menyadari akan hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saatnya di sampingnya. Allah akan menjelma sebagai Rabb. Dalam setiap saat serasa melihat kehadiran Allah, Allah mendekap akrab, bagaikan seorang orang tua mendekap anaknya. Tatapan orang tua itu bukan tatapan seorang penguasa terhadap bawahannya, tapi tatapan cinta. Bisikan orang tua adalah tawaran. Apa yang kau inginkan, wahai anakku? Kata-kata orang tua adalah petunjuk keselamatan masa depan, dan diamnya orang tua adalah bagaimana anakku. Orang ini selalu menyadari akan cinta Allah yang sangat penuh, sebagaimana disindir atau termaktun dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fisanin. Allah itu sangat dan selalu sibuk pada setiap harinya, bahkan setiap waktu, setiap detiknya, untuk mengurusi seluruh makhluknya. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Dan Allah itu begitu serius memperhatikan umatnya, wahai manusia dan jin. Kemudian diteruskan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka jangan heran bila orang-orang soleh itu selalu berkata, ya Rabb, andai semua hari menjadi hari Ramadan, andai semua bulan menjadi bulan Ramadan. Tidak banyak cerita dalam hal ini, karena memang kita tidak begitu nyambung dengan level-level mereka, tapi itu memang ada.
Ikhwanul muslimin muslimat rahimahullah, pada akhirnya mari kita bermuhasabah dalam Ramadan ini, kita termasuk kelompok yang mana? Masihkah ada yang semangat untuk lebih baik dari hari ini? Tawaran ini jawablah di hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak puas dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.